Greetings. Good morning, Miss Winnie. Good morning, my friends. God bless you. Good morning, God bless you too. Mohon izin supaya Miss Winnie bisa berbicara dengan jelas. Miss Winnie izin untuk buka masker ya. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Miss Winnie minta tolong kepada Tasya untuk pimpin dalam doa pembuka. Silakan Tasya. Teman-teman, di sini Tuhan Yesus, sebenarnya kami akan memulai pelajaran hari ini, Tuhan, kami dapat berkembang yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemudian Miss Winnie tanya nih, semangat nggak hari ini untuk belajar? Semangat? Jangan lesu dong, masih pagi. Baik, untuk cek semangatnya, Miss Winnie mau ajak kita yel-yel SMP Tunas Bangsa dulu. SMP Tunas Bangsa Berkarakter, berprestasi, berdampak. lagi sekali, SMP Tunas Bangsa Berkarakter, berprestasi, berdampak. luar biasa ya, harus tetap semangat. Jiwa muda harus menunjukkan bagaimana semangat dan kreativitasnya. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Miss Winnie minta tolong Chelsea pimpin untuk menyanyikan lagu nasional. Kita bela bersama, Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih, silakan dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Nah, sehat. Kristo, temannya ada yang tidak hadir? Lengkap atau ada yang tidak hadir? Satu orang sepertinya ya. Ya, Sheryl ya. Sheryl tidak masuk karena apa nak? Oh, sakit. Kita doakan semoga Sheryl cepat sembuh dan bisa bergabung kembali bersama kita ya. Nah, Miss Winnie bertanya, hari ini kita belajar apa? Sudah buka SIAS? LMS Tunas Bangsa? Sudah. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang keras dong, jangan bisik-bisik. Ya, Jevan mengatakan pengertian puisi. Ada lagi yang lain? Unsur pembangun puisi. Ya, kita masih belajar mengenai teks puisi. Minggu lalu kita sudah mempelajari pengertian dan ciri-ciri puisi. Hari ini kita belajar mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur pembangun puisi. Tapi sebelum masuk ke materi yang baru, mengidentifikasi dan menganalisis, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ada yang bisa menyampaikan apa itu puisi? Jadi jangan dilupakan ya. Apa itu puisi nak? Ayo yang bisa silakan angkat tangan, jangan malu-malu. Jadi kalau salah tidak akan dihukum ya. Salah benar itu biasa dalam proses pembelajaran. Ada yang bisa? Apa itu puisi? Owen, apa itu puisi nak? Puisi itu susunan kata-kata dalam bait yang mengandung makna
nggak baca buku? Baca, tapi masih malu-malu mengungkapkan. Ya, jadi jangan terpaku dengan apa yang secara teori tertulis. Kalian bisa bahasakan dengan bahasa kalian sendiri. Ya. Jadi sudah benar ya yang dikatakan bahwa cuma di sini bahasakan lebih simpel lagi. Puisi adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif. Berarti berimajinasi dong, Miss. Iya, ketika kita menulis puisi, kita boleh berimajinasi, tetapi untuk menyusun sebuah karya, bukan berimajinasi ke hal yang negatif, tapi imajinasi kita arahkan untuk membuat atau menyusun sebuah karya. Kemudian ciri-cirinya, ada yang masih ingat ciri-ciri puisi? Ciri-cirinya Kristo ingat nggak nak ciri-ciri puisi? Bersaja. Ada lagi? Berirama. Bersaja, berirama. Apa lagi? Memiliki bait. Apa lagi? Ada intonasi. Ya, ketika membaca perlu intonasi. Apa lagi? Ada majasnya. Jadi ngomongnya jangan bisik-bisik ya. Yang jelas ngomongnya ya. Jadi puisi itu ciri-cirinya ada rima, ada irama, disusun menjadi beberapa bait, kemudian ada barisnya, menggunakan gaya bahasa. Kemudian puisi itu adalah karya sastra yang menggunakan bahasa yang padat, tetapi penuh dengan makna. Ya, sudah jelas ya untuk materi pertemuan lalu. Ya, jadi jangan dilupakan sebelum kita masuk ke materi yang hari ini. Nah, sebelum kita lanjut untuk mempelajari materi hari ini, sekarang Miss Vini akan memberikan tes awal atau pretest kepada kalian. Miss Vini akan kirim melalui WhatsApp group. Ya, sekarang Miss Vini kirim linknya. Kalian buka HP atau gawai kalian masing-masing dan dikerjakan post testnya. Sabar ya, Miss Vini cari linknya dulu. Sudah masuk linknya? Buka linknya. Gak ada kuota. Oh iya. Yang tidak ada kuota, info ke Miss Vini ya. Miss Vini kasih hotspot. Passwordnya Miss Vini tulis aja kali ya di papan. Pak Miss Vini ambil spidol dulu ya. Silakan tulis passwordnya. Itu ya. Silakan. Jadi kalau memang tidak punya kuota, silakan disampaikan ya. Jadi jangan diam-diam saja. Arti ini 0909A-nya pakai huruf kapital. Bebas. Emailnya nggak mesti email TPCS ya, boleh pakai email pribadi. Sudah bisa. Jadi untuk pretest ini kalian tidak usah khawatir kalau nilainya mungkin jelek, terkesan kemudian kecil ya. Kalau skor ini kan maksimal 10 ya. Kalau kalian benar semuanya, skor kalian 10. Tapi ini adalah informasi awal bagi Miss Vini. Miss Vini tahu persiapan awal kalian seperti apa untuk menuju materi yang baru. Jadi nggak apa-apa. Ada yang sudah selesai mengerjakan?
2 menit lagi ya. Kan kita menganalisis ya soalnya ya. Jadi udah harus terbiasa, apalagi kalian sudah pernah mengerjakan soal AKM kan. Jadi soal AKM itu kan teksnya panjang-panjang. Sudah. Nadia sudah, skornya berapa? 8. Berarti Nadia salah 1. Luar biasa ya. Cuma salah 1. Mela sudah? Berapa skornya? 8/10. Luar biasa ya. Berarti kelihatan nih siswa-siswa yang persiapannya. Aiko sudah nak? Belum. Chelsea? Belum. J, sudah J? Belum. Masih 1 menit lagi. Ayo dijawab. Hanya 5 soal ya. Belum 50 soal. Belum 50 soal, baru 5 soal. Nah, ini sudah selesai. Berapa nak skornya? Berapa? Berapa? Apa? Oh, ya nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kita lumayan banyak salah nggak apa-apa. Ini kan baru informasi awal gitu ya. Nggak apa-apa. Ini tidak masuk dalam penilaian ya. Maksudnya nggak masuk ke dalam daftar nilai, nggak masuk nilai rapor, tenang. Ya, jadi jangan takut dengan shock. Sudah semua selesai? Sudah. Ada yang betul semua nggak? Ada yang dapat 10/10? Karena itu hanya 5, masing-masing nomor skornya 2. Ada yang dapat 10, itu berapa nak? Berapa? 6/10 masih lumayan ya. Klik 2/10. Ya, apa-apa. Nanti kita akan belajar lagi, gali lagi informasi ya. Nah, sudah. Sekarang kalau memang sudah selesai, sekarang ditutup dulu HP atau gawainya, ditutup dulu, disimpan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah melakukan proses pembelajaran melalui model problem based learning berbantuan media audio visual, peserta didik dapat yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, menganalisis unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat dan bertanggung jawab. Jadi ada 2 hal yang harus kalian kuasai setelah proses pembelajaran ini. Yang pertama, mengidentifikasi unsur pembangun puisi apa saja unsur-unsur pembangun puisi yang terdapat di dalamnya. Kemudian kalian menganalisis, kalau kalian sudah tahu unsur pembangunnya, kalian bisa menganalisis unsur yang terdapat di dalam sebuah puisi. Nah, berdasarkan tes tadi, Miss ini akan bagi kelompoknya ya. Tadi kan skornya Aiko berapa nak tadi? 8/10. Ini juga 8/10. Nadia? Sama 8/10. Jadi Miss ini juga sudah bagi kelompoknya berdasarkan tes diagnostik yang kita lakukan juga minggu lalu dan pretest hari ini. Jadi Nadia ketua kelompok, Aiko juga ketua kelompok, dan Melan jadi ketua kelompok ya. Miss ini bacakan nama kelompoknya. Kelompok 1 itu ada Nadia, J, Ricci, dan Mili. Kemudian yang kelompok 2 Aiko, Jevan, Chelsea, Cliff, dan Owen. Kemudian kelompok terakhir Melan, Kristo, Tasya, dan Joshua. Jelas ya? Nah, baik. Sebelum kita melakukan proses diskusi, di sini mau jelaskan sedikit teknis pembelajaran kita. Jadi kita yang pertama akan menggali informasi atau mencari informasi dulu, tetapi di sini tidak menampilkan
menampilkan slide PPT karena slide PowerPoint-nya kan sudah Miss Vini share di RMS. Nah, sekarang kita menggali informasi seru-seruan melalui Games World World. Itu yang pertama ya. Jadi cari informasi di Games World World, nanti itu ada 10 soal. Kemudian setelah kita bermain games, barulah Miss Vini akan memberikan tayangan video cara atau contoh menganalisis unsur-unsur pembangun puisi. Setelah itu kalian baru berdiskusi dengan kelompok menganalisis unsur pembangun puisi. Nanti puisinya Miss Vini berikan melalui LKPD. Setelah diskusi kita akan presentasi masing-masing kelompok. Dan terakhir kita mengevaluasi proses kita selama berdiskusi dan presentasi. Ya, jelas ya? Semua? Siap berarti ya? Oke. Jadi sebelum berkelompok, nanti satu kelompok itu hanya satu HP saja ya. Satu kelompok satu HP memainkan games World itu. Jadi misalnya ketua kelompoknya yang mau pakai HP-nya silakan. Atau anggotanya yang mana yang mau mengeluarkan, yang penting satu kelompok satu HP. Dan dengan catatan kalian tidak membuka aplikasi yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Boleh buka Google, kalian menggali informasi. Jadi membandingkan informasi yang Miss Vini berikan, informasi yang ada di buku dengan searching Google, tetapi positif mencari materi, bukan googling hal yang lain-lain. Ya, dan perlu diperhatikan penilaian yang Miss Vini akan lakukan itu tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan saja. Jadi secara intelektual saja, secara tes tertulis saja yang dinilai tidak. Tetapi ada satu lagi yang dinilai adalah penilaian sikap. Ya, jadi sikap kalian juga dinilai dalam proses pembelajaran. Bagaimana ketika kalian berdiskusi, apakah kalian bisa bekerja sama, bisa bertanggung jawab dengan tugas kalian. Ya, jelas ya? Baik, sekarang kalian boleh duduk dengan kelompok masing-masing. Perpindahannya tertib ya, jangan rasa dulu ya. Perpindahannya tertib. Kelompok satu mau di mana dulu? Kelompok satu mau di sini. Ya, silakan yang kelompok satu dulu bergerak. Yang di belakangnya Ricci silakan. Ricci di sini ya? Oke. Yang tidak kelompoknya Nadia silakan berdiri dulu. Sudah, dan pas nih ya. Oh, kebetulan sekali ya. Berarti yang pindah Kristo sama Melan. Dah. Silakan pindah. Baik, sambil menunggu perpindahan kelompok, di sini akan share kembali link games World-nya ya. Sudah, linknya sudah masuk, silakan dibuka di grup WA. Satu kelompok satu ya, jangan semua buka HP. Yang lainnya HP-nya disimpan, pakai satunya HP saja. Linknya berdasarkan nama kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga itu ya. Nanti kan ada leaderboardnya, di situ kelihatan siapa sih yang urutan 1, urutan 2 dan urutan 3. Ya. Sudah isi nama. Yuk silakan. Kalau sudah buka semua? Sudah. Ya, bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Baca pertanyaannya ya. Kasih ke temannya yang ahli dalam bermain game. Dalam sebuah puisi. Coba. Gue tuh pemain cowok, gue banyak kata yang aku main Fanny lebih banyak. Bukan ini seharusnya itu imaji. Kata yang dapat ditangkap dengan indera imaji. Itu bukannya majas ya? Bukan ini. Iya majas.
Oh, kelompok 2, ya, nggak apa-apa. Betul, cuma jawabnya 8 ya. Woi, ada lagi, ayo kelompoknya. Silakan, 2 kelompok sudah selesai ya. Kelompok Ayu, kelompok 3 dan kelompok Nadia sudah selesai. Sudah. Itu jawabnya dong ya. Kalian bikin gua under pressure banget sih. Ya banyak semua salah. Kalau tadi kita kelompok 3 aja. Ya apa tahu. Nadia kelompok apa? Itu 3 ya? Iya, kelompok 2 ya. Urutan 2 di leaderboardnya kelompok siapa tadi? Kelompok 3. Boleh ulang nggak? Boleh ulang loh. Kalian ganggu gua banget. Oke, berarti sudah selesai semua ya. Oke, cukup. Gamesnya di close. Ya, berdasarkan hasil games tadi di leaderboardnya, urutan pertama itu ada kelompok 2. Tangan. Ya. Kemudian urutan kedua itu ada kelompok 3, kelompoknya Melan. Tangan itu kelompok Melan. Dan posisi ketiga itu ada kelompoknya Nadia. Tangan. Apa ya? Jadi ini namanya permainan karena kita cari informasi tapi sambil bermain. Bagaimana, seru nggak? Biasanya kan kita hanya melakukan proses dengan poin. Boleh balik badan sebentar. Balik nggak apa-apa, posisinya di situ nak. Balik badan dulu. Oke, dari hasil proses melakukan games, Miss Vini mau tanya, apa saja unsur-unsur pembangun puisi yang tahu katakannya unsur pembangun puisi? Oke, J, ngomongnya berana. Unsur pembangun puisi ada apa aja? Ada unsur fisik dan unsur batin. Ya benar ya, J ya. Kemudian unsur fisiknya apa saja? Iya. Jadi kalau unsur fisik itu ada 6. Ada diksi, imaji, kata konkret, kemudian versifikasi itu ada 5, irama, ritme, kemudian gaya bahasa atau mandat, dan yang terakhir tipografi atau kewajahan puisi. Di dalam game sudah dijelaskan ya masing-masing pengertiannya ya. Ya, jadi 10 poin buat J ya. Tadi sudah jawab benar-benar. Tangan buat J. 10 poin. Jangan lupa ditulis di bukunya karakter ya. Karena kan kita akan mencari best student, siswa terbaik setiap bulannya ya. Siapa tahu kamu salah satunya ya. Oke, terus itu tadi unsur fisik, unsur batinnya. Ada yang bisa menyampaikan unsur batin? Ada 4 tadi di gamesnya. Ayo, ada 4. Sudah dikasih dulu, ada 4. Masih ingat? Oke, silakan pilih. Ya, ada tema, nada, rasa, dan amanat. Ingat saja dalam memahami masing-masing unsur tersebut. Ingat saja tema-tema itu ide atau gagasan yang mendasari pembuatan puisi. Kemudian nada itu sikap, berarti sikap penyair dalam menulis puisi. Apakah sikapnya memuji, protes, atau mengagumi pembacanya? Kemudian perasaan yang dituangkan penulis melalui karyanya. Kemudian amanat, ini yang paling penting. Amanat itu pesan moral yang terkandung di dalam sebuah puisi. Jadi apa yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca? Jadi ada pesan moral yang dapat kita petik, yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan berkaitan dengan unsur pembangun? Ya. Kalau
kalau sudah jelas, sekarang Miss Pini minta izin untuk menayangkan videonya ya. Sebentar, Miss Pini ambil speaker ya nak ya. Sebentar, sepertinya Miss Pini minta tolong Jet boleh ambil speaker di kelas 8 sebelah, pinjam speaker ya, silakan ambil speakernya dulu karena tidak terdengar ya. Sekarang kalian boleh sambil menunggu, boleh kalian buka catatannya, nanti dari video ini kalian catat bagian yang penting-penting sebagai bekal kalian menganalisis dengan kelompok kalian. Jadi kalian juga harus mengenal sastrawan Indonesia ya. Jangan hanya ngefans sama opa-opa Korea saja ya. Tapi penyair nasional perlu kalian ingat juga. Salah satunya seperti saya, siapa yang udah sering nulis puisi ya? Boleh saja kalian suka dengan Korea, tidak ada yang menyalahkan, tetapi jangan suka dengan jangan katanya ya, semua untuk teman Korea di sini, jadi makanya jangan katanya ya. Ya, boleh suka sama Korea, tapi kita juga harus tahu sastrawan atau penyair-penyair Indonesia ya. Sekarang Miss Pini ulang dari awal ya videonya ya. Mohon disimak dengan baik, mohon perhatiannya. Ya. Saya akan membahas bagaimana cara mengenali unsur menjadi dalam puisi. Kali ini saya akan menggunakan contoh penelitian lukis, yaitu karya tokoh Soeharto Bahtiar dengan judul Pahlawan Nasional. Pahlawan Nasional. 10 tahun yang lalu dia terbaik, tapi bukan tidur saja. Sebuah lubang peluru gundar di dadanya. Senyum begunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat bagaimana dia. Kedua lengannya memeluk senapan. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbalik, tapi bukan terus. Wajah sunyi setengah derajat. Sepi padang dunia tampak beku di tengah gelap dan suara. Hari itu 10 November, hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga. Tapi berubah peluru gundar di dadanya. Berpunya dalam posisi yang kita tadi, kita dapat menganalisis unsur-unsur di dalam, yaitu perhatikan temanya apa. Pahlawan seorang pejuang berusaha usia yang masih muda.
masing-masing baik terdiri masing-masing. Ingat, lari itu baris. Jadi jangan bingung. Baik-baik yang kita adalah desain dan mengembangkan visi-visi baik bersama sampai bentuk memberikan Imajian ini sama dengan imaji, jangan bingung ya. Ada imaji penglihatan, pendengaran, terakhir limanya. Pakai tempat itu masuk Baik kelima dari pertama memiliki bersama dari ketiga memiliki kesamaan. Demikianlah perencanaan personalitas Depan minta tolong nyalakan lampunya. Ya. Jadi contoh analisis unsur pembangun puisi ini adalah puisi yang berjudul Pahlawan Tak Dikenal ya. Dikatakan di sini 10 tahun yang lalu dia kembali, tetapi bukan tidur sayang. Sebuah lubang peluru bunda di dadanya. Senyum bepunya mau berkata, kita sedang perang. Ya, jadi indah sekali caranya membacakan karya. Nah, dari contoh analisis ini, apakah ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan kalau mau bertanya, supaya nanti ketika berdiskusi kalian tidak mengalami kendala. Walaupun nanti di tengah-tengah diskusi, nanti Miss Vini akan bantu ketika kalian menemukan masalah. Baik, Jevan, silakan Jevan. Puisinya itu Mau nanya apa? puisinya itu termasuk apa sih? Memiliki majas apa ya? Memiliki majas apa? Tadi ada dijelaskan nggak di situ majas apa? Ayo, ada yang bisa bantu? Dibaca dulu majas apa di sini. Baca dulu. Miss, saya ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana kita menganalisis unsur-unsur puisi seperti di layar tersebut, Miss? Ya. Kalau majasnya ada yang bisa menemukan majas apa di sini nak? Silakan, siapa dulu yang mau memberikan jawaban kepada Jeva, menyampaikan tanggapannya. Nadia, Aiko, Mela. Habis ini izin duduk ya biar bisa baca tulisannya. Sama-sama dibaca dulu. Devan tanya, ini majasnya majas apa? Ketemu? Boleh dicek kembali catatan penting kalian, poin-poin penting yang sudah ditulis tadi atau ditulis kemarin saat Kasias. Aiko di sana majas apa? Ada yang tahu?
Kok diam? Ya. Salah satu majas yang ditemukan di dalamnya ini ada kata sayang diulang beberapa kali? Iya, ada ya, ada berapa kali. Tetapi bukan tidur sayang. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur sayang. Itu salah satunya termasuk majas repetisi, ada pengulangan kata. Jadi jangan dilupakan. Itu baru satu, belum yang lainnya. Ya, ini kan hanya contoh. Jadi di sini memberikan penjelasan kepada Evan. Tadi kan itu ada pengulangan kata atau kalimat. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tapi bukan tidur sayang. Kemudian diulang lagi. Itu namanya majas repetisi, pengulangan kata. Ya. Kemudian, bagaimana cara menganalisis unsur pembangun puisi? Ada yang bisa? Oke, silakan Aiko. Jadi cara menganalisis unsur pembangun puisi itu yang pertama dengan cara membaca keseluruhan isi puisi, kemudian mengetahui unsur-unsur pada puisi, dan yang terakhir itu mengetahui makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Ya. Jadi untuk bisa menganalisis unsur pembangun puisi, yang pertama kita harus membaca karya tersebut secara menyeluruh atau secara komprehensif. Kemudian setelah kita baca, pasti kita akan tahu apa isi di dalamnya. Jadi kita bisa memahami makna di dalam puisi itu. Kalau kita sudah membaca, sudah tahu maknanya, otomatis kita akan mudah menentukan unsur-unsurnya, baik itu unsur fisik maupun unsur batin. Namanya apa, nadanya apa, rimanya apa, diksinya apa saja yang digunakan di situ. Kemudian gaya bahasa apa yang terdapat di dalam puisi tersebut. Ada lagi pertanyaan atau sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, sekarang kalian berdiskusi menganalisis unsur-unsur pembangun puisi pada puisi yang berjudul Serenada Hijau. Itu ada di buku paket halaman 100. Bisa dibuka bukunya halaman 100. Iya, bukunya ya halaman 100. Dan kalian juga akan dipandu dengan LKPD. Ya. Di sini minta tolong klik bagikan LKPD-nya. Ini sudah bisa langsung tuliskan nama kelompok. Dikasih ke kelompok ya. Sudah? Sudah dapat semua? LKPD-nya dibuat bersama kelompoknya, nanti ditulis pada kolom yang sudah disediakan. Ya, mana unsur fisik, mana unsur batinnya. Silakan diskusi. Kalau misalnya ada kendala atau masalah, kalian bisa tanya di sini. Diskusinya 15 menit dari sekarang. Ini nama kelompok 1. Nomor absen tidak perlu diisi kali ya. Diisi dalam ini aja. Oh, nama kelompok 1 berarti mau diisiin nama-namanya juga boleh. Setelah ini.
Tulis juga nama-nama kelompoknya ya. Ini tulis sama anggota kelompoknya. Isi aja dalam huruf gitu. Jadi nama-namanya bersambung aja, dalam huruf maksudnya lengkap. Ini merasa berapa? 20 ya? Tak. Oh 25. Nah, di sini cek deh. Pilih 23. Jangan lupa baca sendiri ya. HP-nya disimpan dulu ya, satu HP aja yang digunakan. Kalian boleh membandingkan informasi yang sudah didapat dari Games World, boleh membandingkan informasi dengan buku paket, boleh cari di Google seperti yang disini arahan tadi, tapi hanya satu HP yang lain disimpan. Temanya itu petualangan, terus itu tuh petualangan dan mengandung kerinduan seseorang itu. Perasaannya itu ada kerinduan sama musmakan. Kayak musmakan itu ada sesuatu yang dia mau. Terus nadanya ada penekanan sehingga kayak menimbulkan keindahannya sendiri. Amanatnya ada kayak seseorang yang sedang memiliki suatu tujuan yang dia pikirkan. Ada yang ditanya? Ada yang mau menanggapi hasil diskusi kelompok Mela? Oke, silakan dia. Menurut saya sih presentasi kelompok yang Mela itu sudah bagus dan jelas karena bahasa yang dipakai itu sudah dimengerti dan cara menjelaskannya juga jelas dan juga tepat. Ada lagi? Tidak ada. Jadi sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Selanjutnya kelompok siapa? Atau Miss Vini beri kesempatan kepada Mela menunjuk kelompok siapa yang kamu pilih untuk menyanyikan hasil presentasinya. Silakan, cepat. Kelompok 2. Oke. Sudah? Silakan dimulai. Silakan. Selamat siang teman-teman. Dijawab. Selamat pagi katanya. Selamat pagi apa siang? Ini belum jam 12. Kalian sudah lapar ya, makanya selamat siang. Ulang. Ulang sapa dulu teman. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai puisi yang ada di halaman 100. Oke. Pertama kita prediksi yaitu kenali gerakan diksi sesuai kontennya yaitu fakta konotasi. Dan di dalam posisi tersebut itu adalah pembentukan dalam perasaan. Lalu dalam visual tentang potret ada dalam karya
yaitu majas revisi yang ada di layar 11 dan 12 serta majas personifikasi. Personifikasi diterima dibuat irama. Irama yang terdapat pada kunci senada hijau berfungsi untuk membentuk keikatan diri. Demokrasi. Huruf kesan pada awal kalimat yang digunakan tanda baca. Tema yang tersebut misalnya sama bangsa. Perasaan dalam puisi tersebut dan penuh semangat dan penuh kerinduan untuk menjadi sesuatu. Nada atau tone yang digunakan dalam puisi ini yaitu suasana dan intonasi yang penuh semangat. Amanatnya, seseorang yang bertujuan mengejar sesuatu dan tanpa diri. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya atau menanggapi presentasi kelompok 2 atau kelompoknya Aiko? Ya, silakan Mila. Menurut saya, presentasi kelompok Aiko sudah jelas, dengan bahasa yang digunakan juga mudah dimengerti. Jawaban yang disampaikan oleh kelompok Aiko kurang lebih sama dengan kelompok kami. Ada lagi yang ingin menanggapi? Tidak ada, silakan ditutup presentasinya. Tapi yang terakhir langsung kelompoknya. Tolong diperhatikan, kelompok yang lain menghadap ke depan dulu. Wawan, Jevan menghadap ke depan, disimak dulu ya. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang unsur pembangun dalam puisi secara kata itu. Jadi yang pertama kita nanti adalah diksinya. Diksinya itu dalam puisi ini sebenarnya menggunakan sesuai maknanya. Itu makna mengetahui seperti Tuhan Kudaku, mengenai sesuatu yang menunggu. Sementara itu imajinasi, perasaan, penglihatan dan perasaan. Sementara perasaan konkretnya itu ada kata konkretnya yaitu Tuhan Kudaku menunggu. Bahasa majasan itu majas personifikasi pada baris pertama, yaitu bila bulan menunjukkan apa. Lalu verifikasinya ada 5 yang terdapat pada puisi secara hijau yang berfungsi untuk membentuk keindahan bunyi yang menunjukkan dengan pengulangan bunyi pada kalimat yang terdapat pada beberapa layar. Seperti bukan kudaku menuju. Lalu tipografi terdapat pada puisi ini dan tipografi dan puisi dengan tipografi huruf besar di awal kalimat dalam menggunakan tanda baca. Dan temanya itu kerinduan seseorang terhadap orang yang dicintainya. Terus perasaan dalam puisi itu ialah penuh kerinduan dan penuh semangat mengejar sesuatu yang diinginkan dan diinginkan. Nada itu adalah ada dalam puisi itu adanya perasaan kehidupan tersendiri dalam pengalaman diri. Suasana yang ditemukan dari puisi tersebut ialah misalnya mengatapnya itu bertujuan seperti mengajar satu tujuannya dan dia akan benar puisi sampai dia besar. Sekian dari presentasi kami, sebentar yang mau menanggapi. Ada yang mau menanggapi? Menurut Ya, saya silakan Jevan. tersebut sudah bagus, bahasa yang digunakan santun sama apa sih jawaban-jawaban yang mereka sampaikan
kasih Jevan. Terima kasih Jevan. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Nah, tadi yang sudah menanggapi, kemudian tadi Aiko juga sempat menjawab pertanyaan atau menanggapi ya pertanyaan dari Jevan tadi. Itu kalian di sini berikan 10 poin ya. Jangan lupa dicatat di buku bina karakter. Tadi ada Jevan, Aiko, Nadia sama Melania. Dicatat di buku bina karakter ya. Siapa tahu kalian salah satu best karakter di bulan ini. Nah, tadi kalian sudah melakukan proses diskusi dan presentasi. Dan jadi Miss ini sudah menyimak dan sudah menyaksikan. Kalian sudah melakukan proses diskusi dengan baik, walaupun mungkin masih ada kekurangan ya. Tadi ketika presentasi kalian sudah memaparkan hasil diskusi kalian di depan kelas secara bergiliran. Namun perlu diperhatikan ketika kalian presentasi jangan malu-malu. Jadi inilah momen kalian, waktunya kalian belajar untuk melatih bagaimana cara berbicara yang baik. Jevan, Owen perhatikan dulu, menghadap ke depan. Ya. Jadi bagaimana caranya berbicara di depan yang baik, bagaimana berbicara yang jelas. Ya, jangan kalian volume suaranya itu tidak full, powernya nggak dapet. Ya, dari hasil penyajian jawaban kalian mungkin sudah bagus, sudah baik, tapi ketika presentasi usahakan menggunakan volume suara yang jelas terdengar. Jadi jangan malu-malu, apalagi bibir kita, mulut kita tertutup masker. Ya, jadi suaranya harus jelas. Itu yang penilaian dari Miss ini. Kemudian tadi dari temanya itu apa nah? Tadi ada Miss ini dengan perjuangan, kerinduan. Tema itu kan bersifat umum ya. Nah, tema dari puisi yang berjudul Serda dan Hijau ini, temanya kerinduan itu bagian dari apa? Ini puisinya bertemakan percintaan atau romansa. Kalau kita mengalami perasaan suka, mencintai seseorang, pasti ada rasa rindu ya. Rindu itu bagian dari percintaan. Jadi temanya yang benar itu adalah percintaan. Di dalam percintaan itu tadi yang disebutkan tadi ada kerinduan, yang ada perjuangan yang dia harapkan dari orang yang dia cintai. Ya, jadi di sini dari lirik atau baris atau kata-kata di dalam puisi ini, kupacu kudaku menujumu dan kubayangkan kau sedang tunggu daku. Jadi dia seakan-akan menuju orang yang dia cintai, mau ke tempat yang dia cintai, orang yang dia cintai, dan dia berharap dia ditunggu, disambut oleh orang yang dia sayangi. Kemudian, sebentar, di sini ambil soalnya ya, biar sesuai dengan pertanyaan. Kemudian kalian untuk menentukan yang selanjutnya itu unsur batinnya perasaan. Perasaannya tadi kalian katakan apa? Perasaannya, ya silakan. Jadi tadi sudah disebutkan kerinduan, kemudian semangat untuk menemui seseorang yang dia kasihi. Kemudian nadanya, ya nadanya penuh semangat. Tadi perasaan rindu, kemudian nadanya bersemangat ingin bertemu dengan orang yang dia sayangi. Terakhir amanat. Tadi kalian menyampaikan seseorang yang mengejar sesuatu tujuannya dan tidak akan pernah berhenti ketika dia belum mencapainya. Tapi kalau di sini kan temanya percintaan. Tapi jika dikaitkan dengan kehidupan kalian sehari-hari, kalian anak remaja, bagaimana kalian berjuang untuk meraih cita-cita masa depan kalian? Ya. Kemudian untuk diksi, ini rasa kalian juga sudah jelas di sini. Diksinya itu ada kata konotasi seperti kupacu kudaku, maknanya semangat yang menggebu. Ya, konotasi itu kan bermakna hias, bukan makna sebenarnya. Kupacu kudaku padamu, berarti memacu semangatnya untuk
menemui orang yang dia sayangi, kemudian imajinasinya, imaji itu bukan imajinasi, maaf ini salah ngomong, imaji. Berarti citraan apa yang terkandung di dalam puisi tersebut? Ada citraan, perasaan, dan penglihatan. Kalau yang penglihatan yang mana? Yang mana di kalimatnya, di barisnya, di baris puisinya yang mana? Ya. Membayangkan. Kemudian kalau yang perasaan, perasaan tentang rindu gitu ya, yang di sini ya, menyusuri kenangan yang berkata tentang rindu, itu perasaan. Kemudian kata konkret, pacu kudaku menujumu. Kalau tadi konotasi berarti dia semangat, tapi kalau kata yang sebenarnya berarti dia memang memacu seekor kuda gitu ya. Kemudian majas, di situ ada majas repetisi, ada pengulangan, kupacu kudaku menujumu. Kemudian ada majas personifikasi pada lari yang mana? Nih, bila bulan menegur salam dan syahdu malam. Kemudian rimanya itu ada pengulangan bunyi ya, kalau rima ya, kupacu kudaku menujumu. Jadi ada pengulangan dan dia menggunakan bunyi akhir u semuanya, kupacu kudaku u, kupacu kudaku menujumu juga u ya. Kemudian tipografi atau perwajahan puisi. Jadi puisi yang dibuat oleh W.S. Rendra ini dengan tipografi atau bentuk huruf kapital, bukan huruf besar ya, huruf kapital di awal kalimat dan menggunakan tanda baca. Dan bentuknya itu tidak dimulai dari rata kiri atau rata kanan, tetapi bentuknya ini tengah ya, posisi center. Ya. Nah, dari hasil diskusi dan presentasi, apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau memang sudah jelas, sekarang Miss Vini bagikan link post test yang kalian bisa kerjakan ya. Sabar. Miss Vini cari dulu link. Sudah masuk? Sudah masuk semua, silakan dicek dan dikerjakan. Waktunya 5 menit cukup? Hanya 5 soal ya. Silakan buka masing-masing. Konstruksinya masih hidup ya. Kalau yang kuotanya tidak ada, boleh pakai hotspot Miss Vini. Arpini 0909. Sekarang hasilnya harus meningkat ya daripada prosesnya yang tadi, karena kita sudah melakukan proses diskusi, menggali informasi. Jadi harusnya kalian lebih tahu dan paham, berbeda dengan pretest tadi. Dan sudah sampai nomor 4. Kamu nggak bisa buka link itu kan? Bisa. Aiko sudah selesai kan? Berapa skornya? Berapa? 8/10.
Sudah, kamu berhasil. Sudah. Ricci, skornya berapa? Ya, sudah meningkat dari yang tadi. Oke, baik. Pilih meningkat dari yang tadi, nak? Meningkat jauh ya. Nadia, sudah. Sudah semua selesai? Yang pertama unsur fisik itu ada diksi, imaji, kata konkret, verifikasi, gaya bahasa, sama tipografi. Nah, habis itu kita juga ada unsur batin yaitu tema, nada, rasa, sama amanat. Kita juga belajar cara menganalisis untuk unsur pembangun puisi. Ya. Jadi benar ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Sudah ya. Ada yang sudah selesai? Ya. Baik. Nah, apa yang kita pelajari hari ini atau apa yang kalian pelajari hari ini? Ya, teks puisi berkaitan dengan menganalisis, mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur pembangun puisi. Kemudian apa yang menarik? Menurut Nadia yang menarik apa? Dari proses hari ini. Serenada hijau. Yang menarik dari puisinya Nadia suka. Kalau Mili, yang menarik menurut Mili dalam pembelajaran hari ini? Dalam menganalisis, apakah videonya atau proses kamu menganalisis? Dari proses menganalisis, Mela? Banyak belajar tentang majas. Aiko? Yang menarik menurut saya tuh waktu menganalisis puisinya, jadi saya bisa paham kayak makna-makna dari puisi-puisi yang dibikin tuh sama gaya bahasanya ya, jadi lebih paham majas-majas, gaya bahasanya. Kemudian dari media, apakah kalian merasa bosan atau menarik dari media yang disajikan? Suka nggak kalau kalian belajar dengan games, kemudian diberikan video yang gurunya tidak melulu ceramah? Ya, lebih suka ya kalau disajikan dalam bentuk audio visual dan diberikan penjelasan materi melalui games.
medianya, kemudian model pembelajarannya juga. Berarti untuk pertemuan berikutnya Miss Vini akan berikan media yang lebih menarik, games yang lebih menarik lagi, serta model pembelajaran yang lebih membuat kalian mengeluarkan kreativitas kalian. Minggu depan kita menulis teks puisi dengan media audiovisual juga dan menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi kalian bisa mengkreasi dan menyajikan sebuah puisi. Sudah jelas ya semuanya? Nah, waktu sudah menunjukkan istirahat. Jadi tadi kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan Chelsea bantu pimpin dalam doa penutup. Teman-teman dari di sini dan itu setelah kami sudah selesai pembelajaran, berarti pembelajaran hari ini semoga kami semua dalam Yesus saya. Amin. Terima kasih Chelsea. Nah, untuk pembelajaran hari ini Miss Vini cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Yuk silakan briefing. Terapis.